Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Selamat pagi, Bapak Ibu, rekan muda. Sungguh senang kita berjumpa lagi dalam doa Sabtu pagi dan berharap kita semua dalam kondisi sehat. Bagi Bapak Ibu, rekan muda yang sedang kurang sehat, tetap semangat. Dan saat ini kita juga bisa bersatu hati, saling mendukung dalam doa. Kita akan memulai doa Sabtu pagi ini dan saya akan memimpin di dalam doa untuk memulainya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang baik, sungguh kami bersukacita kalau saat ini kami boleh bersama-sama di dalam persekutuan doa Sabtu pagi GKJ Ebenezer. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu yang disampaikan melalui firman yang akan kami baca bersama, dan kami akan merenungkannya. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kami sehingga kami boleh belajar dari setiap firman, dari setiap kehidupan yang Engkau sudah ajarkan dan teladankan. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu kira-kira tahu hari ini hari yang penting bagi bangsa Indonesia. Adakah yang tahu hari ini merayakan apa? Ya, hari ini adalah Hari Anak Nasional. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita dan seluruh dunia bersatu hati untuk tetap melindungi anak dan juga mengingat bahwa anak adalah bagian generasi yang perlu dilindungi, yang perlu didukung dalam perkembangannya. Dan hari ini juga dalam doa Sabtu pagi kita akan belajar dari seorang anak. Perikop yang akan kita baca tentu Bapak, Ibu, dan rekan muda sekalian sering membaca atau membahasnya. Mari kita buka dari Matius 18 ayat 1 sampai 6.
Mari kita buka dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai 6. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Pembacaan ini sangat menarik bahwa Yesus tidak menempatkan murid-muridnya yang sudah mengikut dia atau murid-murid yang terbaik dari Tuhan Yesus atau juga orang dewasa yang terbaik seperti pemimpin atau pemuka agama sebagai contoh yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Yang menarik adalah Tuhan Yesus justru menempatkan seorang anak-anak di tengah orang dewasa. Anak kecil sosoknya adalah yang polos, sederhana, dan yang masih bergantung justru dijadikan contoh bagi orang-orang dewasa di sekitarnya. Ketika ada pertanyaan, siapakah yang terbesar di kerajaan surga? Dan bagi kita juga, hal ini juga mengingatkan kita agar kita sebagai orang dewasa juga belajar dari apa yang Tuhan inginkan kita belajar dari seorang anak kecil. Orang dewasa diajak justru mau berubah, bertransformasi dalam hidupnya melalui pertobatan, menyadari dirinya, mau merendahkan diri, menyambut anak, dan dalam perikop ini di ayat terakhir dikatakan tidak menyesatkan anak. Bahkan Yesus sebagai Allah justru melindungi anak-anak dan menghukum mereka yang bertindak jahat pada seorang anak. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Seorang anak kecil itu sangat bergantung pada orang dewasa. Tanpa kepentingan, mungkin bahasa mudahnya ada udang di balik rempeyek atau ada udang di balik batu gitu ya. Mereka tanpa protes ketika mendapatkan perintah, mereka siap mendengar dan gak ngeyel. Nah, bagaimana kita orang dewasa? Seberapa besar kita bergantung pada Allah dan apakah dalam doa kita sebagai orang dewasa mau mendengarkan Tuhan? Kadang tanpa sadar kita sebagai orang dewasa malah mengarahkan Tuhan. Lebih banyak bicara, lebih banyak berkata-kata dibanding mendengarkan kata Tuhan. Mungkin kalau dibilang hampir juga seperti saya, kadang protes gitu ketika jawaban dari Tuhan terlalu lama atau berbeda dari apa yang kita inginkan, banyak ngedumelnya dibandingkan kita mau taat dalam setiap apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dalam doa kadang kita mikirnya bagaimana membangun kalimat-kalimat yang indah.
dibandingkan kata-kata yang penuh kejujuran di depan Tuhan. Nah, hari ini kita perlu sadar penuh tentang keberadaan kita di depan Yesus. Memang ia adalah sahabat. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tapi di sisi lain kita juga jangan lupa, dia juga Bapa kita yang memelihara kita, yang menciptakan kita dan ingin kita taat kepada Ia. Dan hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa Sang Bapa memahami kebutuhan kita yang terbaik dan pasti punya rencana indah untuk setiap jalan kehidupan kita. Bagian akhir dari renungan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai orang dewasa, sebagai rekan muda, untuk belajar dari seorang anak kecil. Berdoalah seperti seorang anak. Marilah kita bergantung padanya dan yakinilah bahwa Bapa lebih tahu kebutuhan kita. Dan akhirnya, saya rasa ini menjadi tekanan yang menarik bagi kita, doa itu harus diikuti oleh ketaatan kita pada Tuhan. Saya kira ketika tanpa ketaatan, doa lebih banyak kita minta terus, jadinya Tuhan menjadi pesuruh kita. Oh, jangan seperti itu ya. Tuhan sebenarnya adalah Bapa kita yang tahu akan kebutuhan kita. Sehingga kita pun perlu taat mengikuti perintahnya. Kita pun perlu setia padanya. Itu yang terpenting. Saya ulang lagi, mari kita bergantung padanya dan yakin bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita, dan yang juga yang terpenting adalah kita taat pada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita memahami bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi semua anak-anaknya, termasuk kita. Tetap setia, kita tetap rajin berdoa, dan jangan lupa tidak mendoakan kita sendiri, tapi kita mendoakan orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami diingatkan kembali untuk belajar dari seorang anak kecil. Tuhan menempatkan anak di depan orang dewasa bukan tanpa maksud. Kami diminta untuk belajar dari seorang anak yang bergantung penuh pada orang dewasa yang ada di dalam hidupnya. Dan biarlah kami juga bergantung pada Tuhan yang terus memelihara kami. Tuhan, berikanlah kami terus keyakinan bahwa Tuhan memahami akan kebutuhan kami. Biarlah kami terus setia dalam doa-doa kami. Namun kiranya juga Tuhan mampukan kami untuk terus setia dan taat di dalam kami menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami di dalam hidup kami saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Dan pada akhirnya kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pada saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Di akhir nanti saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan doa-doa syafaat Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Dan setelah itu nanti akan saya tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan saat ini kami kembali boleh diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi jemaat kami, bagi gerejamu, dan juga bagi bangsa dan negara kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami
yang di dalam kondisinya mereka saat ini membutuhkan kekuatan dan penyertaan Tuhan serta pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa secara khusus untuk Ibu Sri Hartati Dawami, untuk Ibu Sri Kasilah Sunarto, untuk Ibu Sunarsi Mulyo Sukarjo, untuk Ibu Sukarti, untuk Ibu Sih Muwarni Rahayu Budi Sukanto, untuk Bapak Sudono dan Bapak Esparmun. Kiranya dalam kelemahan tubuh mereka, kekuatan yang daripada Tuhan boleh terus menyertai dan menguatkan mereka. Berkati anak cucu yang mendampingi, biar mereka pun boleh menjadi penghiburan dan sukacita bagi para orang tua kami ini ya Tuhan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk saudara kami yang masih dalam proses perawatan maupun dalam proses kesembuhan akibat penyakit yang mereka derita. Kami berdoa untuk Mbak Ine Sunarto, kami berdoa untuk Ibu Rini Larastiati, kami juga berdoa untuk Ibu Naomi Iskat, untuk Ananda Natania Widan, untuk Ananda Elizabeth, untuk Bapak Yos Sunarjo, untuk Ibu Yunian Rosa Lestari, untuk Ibu Amirah Jumadiono, untuk Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Widi Laksono, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Deliana Estobing, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Pujiraharjo, Bapak Novan Remalval, Ibu Diana Muda Krisarjono, Ibu Sondang Siregar, Ibu Atis Supraptiningsih, Diakan Joko Susilo, Bapak Ari Putro yang dalam tahap pemulihan di rumah, Bapak dan Ibu Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak dan Ibu Hari Karyuliarto, Bapak dan Ibu Irwan Martono, kemudian juga Saudara Joko Sulistiono, adik dari Ibu Sukadis, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Bapak Bambang Winodo di rumah, dan Ibu Kasilah Susilo di Wonosari. Kiranya berkat karunia Tuhan terus menyertai proses perawatan maupun kesembuhan bagi mereka. Tuhan berkati setiap obat-obatan, perawatan dari tenaga medis maupun pendampingan keluarga. Biar melalui itu semua ya Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh segera dipulihkan. Kami saat ini juga ingin berdoa untuk para jemaat Adiuso secara umum. Kiranya Tuhan berkati dengan semangat dan sukacita untuk memuliakan Tuhan. Berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan kiranya terus terlimpah atas Bapak dan Ibu Adiuso kami ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan berkati dengan limpah segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mampukan agar mereka boleh terus berucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan. Kami juga saat ini berdoa untuk saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, membuka usaha baru dan berjuang untuk penghidupan yang layak seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan terus menyertai mereka, sehingga setiap kerinduan mereka boleh Tuhan berkati, dan Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan mereka melalui pekerjaan dan usaha yang mereka kerjakan. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga di gereja kami, secara khusus bagi mereka yang sedang menantikan buah hati, maupun yang sedang mengalami permasalahan dan keretakan dalam rumah tangga mereka. Mari Tuhan, biar kasih setia-Mu boleh terus menyertai mereka. Biar Tuhan terus boleh menopang dan memberikan pengharapan bagi mereka. Biarlah mereka boleh terus bergantung penuh hanya kepada-Mu, sehingga mereka boleh menerima setiap jawaban Tuhan atas doa-doa pergumulan mereka dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk para muda yang sedang merindukan pasangan hidup. Mari Tuhan, Kau berkati mereka dengan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka boleh membangun
relasi yang sehat, dan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan dalam jenjang pernikahan dan membentuk keluarga yang diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan berkati pergaulan mereka sehari-hari, dan Tuhan kiranya berkenan menolong mereka untuk boleh menghadapi masa depan yang semakin tidak mudah dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada maupun berbagai tantangan yang terjadi di sekitar mereka. Kiranya Tuhan sertai, melindungi, dan jagai mereka. Bapak Surgawi, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang beberapa waktu yang lalu merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Kami berdoa untuk para pelayan dan hamba Tuhan yang Tuhan berkati dan Tuhan pilih untuk terlibat di dalam pelayanan dan menjalankan pelayanan di gereja kami, baik sebagai anggota majelis, para pengurus komisi, bebadan, dan wilayah, serta para pegawai gereja. Tuhan berkati Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Bapak Pendeta Rudi Arianto, dan Pendeta Adelia Patesia Yona Marta. Tuhan berkati mereka dengan hikmat agar mereka boleh menolong, mendukung pertumbuhan gereja kami ini dengan baik. Tuhan, biarlah pelayanan mereka boleh Tuhan sertai. Demikian pula untuk para pengurus komisi, majelis, dan pegawai gereja, ya Tuhan berikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja ini dan membimbing jemaat seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelaksanaan peribadahan di gereja kami, baik ibadah umum, ibadah muda remaja maupun ibadah anak. Saat ini kami sudah mulai untuk melakukan peribadahan secara ragawi ya Tuhan. Mari Bapak, kiranya Tuhan berkati agar peribadahan ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan yang harus dijalankan, sehingga peribadahan ini boleh menjadi berkat dan tidak malah menjadi suatu permasalahan bagi di masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Bapak Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan pelaksanaan peribadahan ini dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Berkati pula para petugas dan setiap pihak yang terlibat di dalam pelayanan ibadah, ya Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan. Untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon Pepantan Sawangan, dan gereja-gereja yang lain saat ini masih bergumul untuk membangun ataupun menjalankan peribadahan mereka. Mari Tuhan Kau berkati, berikan mereka kegigihan Tuhan untuk terus mengupayakan yang terbaik dalam mengusahakan adanya peribadahan di gereja mereka masing-masing. Tuhan berkati upaya mereka juga untuk mengajukan perizinan dan pembangunan tempat ibadah, sehingga peribadahan mereka boleh berjalan dan berlangsung dengan baik. Tuhan berkati juga pihak-pihak yang perlu untuk dihubungi dalam rangka pembangunan rumah ibadah dan maupun perizinannya Tuhan. Ya Tuhan, buka hati mereka untuk dapat membantu peribadahan-peribadahan di saudara-saudara kami ini berjalan dengan baik. Saat ini kami juga membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan di negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, hingga jajaran di bawahnya, sampai ke daerah-daerah yang di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berikan rasa takut akan Tuhan di dalam mengelola negara ini, sehingga mereka boleh menjalankannya dengan penuh hormat dan giat di dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan berkati agar mereka juga dapat menyelesaikan setiap program-program pembangunan yang berlangsung untuk negara ini, sehingga negara kami ini boleh melalui masa yang sulit saat ini Tuhan, setelah kami mengalami pandemi dan mengalami krisis ekonomi. Kiranya Tuhan berkati agar kami boleh lolos dari
kondisi saat ini dengan selamat ya Tuhan. Yang berdoa juga untuk perdamaian dunia yang saat ini sedang melanda susah secara khusus bagi perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap upaya-upaya perdamaian yang sedang dijalankan supaya perdamaian di dunia ini boleh tercapai dan kami semua di dunia ini boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa ya Bapa. Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa pribadi kami saat ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya ya Bapa. Allah Bapa Surgawi, inilah doa-doa permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami naikkan doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.